Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kini menahan pemilik PT Blu-ray John Field JF selama 20 hari ke depan. John Field diketahui kabur saat KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT terkait dugaan suap importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Kementerian Keuangan. Usai pemeriksaan rampung, penyidik melakukan penahanan terhadap JF untuk 20 hari pertama, ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Minggu tanggal 8 Februari tahun 2026. Budi menjelaskan, setelah kabur, John Field menyerahkan diri ke KPK. Lalu, KPK pun langsung melakukan pemeriksaan terhadap John Field sebagai tersangka. Selama pemeriksaan, JF kooperatif dan menyampaikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan penyidik, imbuhnya. Sebelumnya, Pelaksana Tugas PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan bahwa John Field sempat kabur saat KPK melakukan OTT pada Kamis tanggal 5 Februari tahun 2026. Satu lagi di saat kita akan teman-teman di lapangan akan lakukan tangkap tangan, itu saudara JF melarikan diri, ujar Asep dalam konferensi pers, Kamis malam. Atas peristiwa tersebut, KPK sempat berencana menerbitkan surat pencegahan ke luar negeri terhadap John Field guna menghindari upaya pelarian. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi importasi di lingkungan DJBC. Mereka adalah Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024 Januari tahun 2026, Rizal, Kepala Subdirektorat Intelijen P2 DJBC Sisprian Subiaksono, serta Kepala Seksi Intelijen DJBC Orlando Hamonangan. Selain itu, KPK juga menetapkan John Field selaku pemilik PT Blu-ray, Andri selaku Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blu-ray, dan Dedi Kurniawan selaku Manajer Operasional PT Blu-ray sebagai tersangka. Seluruh tersangka diamankan dalam OTT di Jakarta dan Lampung pada Rabu tanggal 4 Februari tahun 2026. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kini menahan pemilik PT Blu-ray John Field JF selama 20 hari ke depan. John Field diketahui kabur saat KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT terkait dugaan suap importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Kementerian Keuangan. Usai pemeriksaan rampung, penyidik melakukan penahanan terhadap JF untuk 20 hari pertama, ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Minggu tanggal 8 Februari tahun 2026. Budi menjelaskan, setelah kabur, John Field menyerahkan diri ke KPK. Lalu, KPK pun langsung melakukan pemeriksaan terhadap John Field sebagai tersangka. Selama pemeriksaan, JF kooperatif dan menyampaikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan penyidik, imbuhnya. Sebelumnya, Pelaksana Tugas PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan bahwa John Field sempat kabur saat KPK melakukan OTT pada Kamis tanggal 5 Februari tahun 2026. Satu lagi di saat kita akan teman-teman di lapangan akan lakukan tangkap tangan, itu saudara JF melarikan diri, ujar Asep dalam konferensi pers, Kamis malam. Atas peristiwa tersebut, KPK sempat berencana menerbitkan surat pencegahan ke luar negeri terhadap John Field guna menghindari upaya pelarian. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi importasi di lingkungan DJBC. Mereka adalah Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024 Januari tahun 2026, Rizal, Kepala Subdirektorat Intelijen P2 DJBC Sisprian Subiaksono, serta Kepala Seksi Intelijen DJBC Orlando Hamonangan. Selain itu, KPK juga menetapkan John Field selaku pemilik PT Blu-ray, Andri selaku Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blu-ray, dan Dedi Kurniawan selaku Manajer Operasional PT Blu-ray sebagai tersangka. Seluruh tersangka diamankan dalam OTT di Jakarta dan Lampung pada Rabu tanggal 4 Februari tahun 2026. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.